Selamat pagi Bapak, Ibu Guru Karyawan SMPK Penabur Kota Modern serta siswa-siswi SMPK Penabur Kota Modern. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah siswa yang akan dipersembahkan oleh Bapak Yahya Setiawan selaku liturgos serta Ibu Pendeta Indri selaku pembawa firman. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan dan seluruh siswa yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam ibadah. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Saudara-saudara, kita akan mengawali ibadah pada saat ini dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita dengan begitu sempurna. Salam damai sejahtera Tuhan bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Kita akan menyanyikan NKP 3, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Dipilih putranya kudus.
Kita akan membaca Amsal 3 ayat 27 sampai 35 dan kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil sedangkan saudara-saudara membaca ayat yang genap. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Kita akan memasuki pemberitaan firman pada saat ini, dan sebelumnya marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan di dalam rasa syukur kami pada saat ini, kami sungguh mohon pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami
agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam ibadah pada hari ini, saya mengajak kita bersama untuk membaca dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita selalu diingatkan bahwa yang berbahagia adalah kita yang siap untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, para siswa, kalau kita perhatikan baik-baik, ada persamaan antara kata rendah diri dan rendah hati. Di mana letak persamaannya? Yaitu di dalam kosakata yang dipakainya, kata rendah. Tetapi kalau kita lihat, walau ada kesamaan memakai kosakata rendah, tetapi ada perbedaan yang amat jauh antara rendah hati dan rendah diri. Kalau kita berbicara tentang rendah hati, itu adalah suatu keadaan di mana kita bahagia, kita puas dengan diri kita sendiri, tetapi itu tidak membuat kita menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Orang yang rendah hati, dia tidak akan merasa diri paling kaya, paling pintar, paling beken, paling pandai. Mungkin juga dia merasa sebagai orang yang paling cantik, yang paling ganteng. Orang yang rendah hati, ia tidak sombong, mau bergaul dan mau menghargai siapa saja, mau peduli pada siapa saja. Sedangkan kalau kita berbicara tentang rendah diri, itu adalah suatu keadaan di mana kita tidak puas, tidak bahagia dengan keadaan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya lebih kurang dibandingkan dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya orang yang rendah diri menjadi orang yang tidak percaya diri, takut membuat berpendapat, lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan teman-teman, takut untuk maju ke depan, takut untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Saudara-saudara, saya punya cerita yang mungkin saudara juga pernah mendengarnya. Ada seekor katak, dia merasa rendah diri karena dia merasa dirinya paling kecil, paling tidak berharga, paling tidak berguna. Sehingga katak ini jarang sekali mau berkumpul dengan binatang-binatang yang lain. Suatu kali ia memperhatikan seekor lembu. Lalu dia berpikir, seandainya saja saya menjadi seperti lembu, pasti orang akan lebih menghargai saya,
pasti orang akan lebih menerima saya, pasti orang akan lebih mengagumi saya. Maka si katak ini pada akhirnya ia menggelembungkan dirinya kuat-kuat. Dan semakin lama dia semakin menggelembungkan dirinya kuat-kuat. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya katak itu mati. Mengapa ia mati? Karena tubuhnya meletus akibat dari dia terlalu kuat menggelembungkan dirinya. Saudara, dari cerita itu kita belajar, jauhkanlah sikap rendah diri, jauhkanlah sikap tinggi hati, karena itu tidak berguna, bahkan akan merugikan diri sendiri. Dalam firman Allah yang tadi sudah kita baca bersama, kita bisa menyaksikan tadi bagaimana Tuhan Yesus melakukan apa yang umumnya orang tidak mau lakukan. Di mana Tuhan Yesus melakukan apa yang biasanya dikerjakan hanya oleh para budak. Yaitu pada saat ini kita menyaksikan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para siswa dimanapun pada saat ini kalian berada, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Siapapun kita, dengan siapapun kita berrelasi, dengan siapapun kita berhubungan, tunjukkanlah sikap hati yang selalu bersyukur pada Tuhan, sikap hati yang tidak sombong, yang mau menghargai orang lain, yang mau menghormati orang lain, yang mau peduli kepada siapapun, baik ketika kita ada di ruang kelas maupun ketika kita berada di luar ruang kelas, baik pada waktu kita ada di rumah maupun pada waktu kita ada di luar rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, ketika kita mau terus belajar seperti apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan, belajar bersikap rendah hati, maka kita akan dikasihi bukan hanya oleh keluarga kita, bukan hanya oleh guru kita, bukan hanya oleh karyawan di sekolah kita, bukan hanya oleh teman-teman kita, tetapi ketika kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati, maka kita akan dikasihi oleh Tuhan. Marilah sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa belajar bersikap rendah hati, belajar terus menghargai, menghormati, peduli kepada orang lain seperti yang sudah Tuhan contohkan kepada kita. Tuhan memberkati. Saat teduh sejenak. Kita bersatu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang boleh kami alami, karena kami tahu bahwa apapun yang kami alami, Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk keluarga dan teman-teman, untuk guru bahkan para karyawan yang ada di lingkungan sekolah kami. Berkati mereka semua ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa buat kegiatan belajar yang harus kami lakukan secara online tanpa tatap muka secara langsung. Biarlah kiranya kami tetap punya sukacita, tetap punya semangat, tetap punya tanggung jawab untuk melakukan semuanya itu. Biarlah kiranya kebaikan Tuhan sendiri juga yang akan menolong agar pandemi COVID-19 segera berlalu, dan agar vaksin dari COVID-19 ini juga dapat segera ditemukan. Tolong kami juga ya Tuhan,
agar kami juga dapat mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi menekan dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memampukan setiap kami untuk kami juga mau menjaga kesehatan tubuh kami dengan baik. Dan pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami, proses belajar mengajar saat ini, bahkan kerinduan kami agar kami dapat kembali melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Saudara dan para siswa, lanjutkanlah kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah akan selalu melindungi kita. Kita akan melanjutkan kegiatan kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan melindungimu. Biarlah kiranya sayap kasih-Nya yang akan menaungimu. Dan biarlah kiranya tangan Tuhanlah yang akan memegang kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini, marilah kita secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengucapan visi misi BPK Penabur Jakarta, menyanyikan Mars BPK Penabur, serta pengucapan visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Indonesia tanah
Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional. Ibadah kita hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Indri yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Karyawan SMPK Penabur Kota Modern, serta siswa-siswi SMPK Penabur Kota Modern yang telah mengikuti ibadah ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.